Baiklah, di sini saya dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang analisis tingkat pelayanan pada sistem informasi terpadu pencatatan administrasi kependudukan kota XYZ menggunakan framework ITIL V3 dan disusun oleh saya sendiri Rahmat Irfan dan teman-teman saya Ramzi Zaki dan Muhammad Irfandi Atarza. Selanjutnya yaitu latar belakangnya. Yaitu administrasi kependudukan merupakan salah satu bentuk pelayanan publik yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Pemerintah bertanggung jawab menyediakan sistem yang andal, responsif, dan mudah diakses untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan data kependudukan yang akurat dan terstruktur. Data kependudukan yang dikelola dengan baik dapat digunakan dalam berbagai aspek seperti administrasi pemerintahan, pemilihan umum, pelayanan kesehatan, hingga program kesejahteraan sosial. Di era digital ini, teknologi informasi menjadi sarana yang sangat efektif dalam mendukung pengelolaan administrasi kependudukan. Pemerintahan kota XYZ menerapkan sistem informasi terpadu pencatatan administrasi kependudukan untuk mempercepat dan mempermudah proses administrasi, mengurangi beban pekerjaan manual, serta meminimalkan kesalahan pencatatan data yang bisa berdampak negatif bagi masyarakat. Selanjutnya, Selanjutnya, penting administrasi kependudukan. Pengelolaan data kependudukan sangatlah penting dalam mendukung berbagai program pemerintahan dan layanan publik. Data kependudukan yang akurat dan terkelola dengan baik menjadi dasar untuk layanan-layanan penting seperti kesehatan, pendidikan, kesejahteraan sosial, dan pemilihan umum. Dengan adanya sistem administrasi kependudukan yang andal, pemerintah dapat membuat kebijakan yang lebih tepat sasaran dan sesuai kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, peningkatan kualitas administrasi kependudukan akan memberikan manfaat jangka panjang dalam hal efektivitas pemerintahan dan kemudahan masyarakat dalam mengakses layanan publik. Oke, selanjutnya permasalahan layanan saat ini. Meskipun sistem terpadu ini telah memberikan banyak manfaat, masih ada beberapa masalah yang dihadapi dalam implementasinya. Beberapa keluhan dari masyarakat terkait dengan lambatnya respon sistem dan prosedur yang kurang jelas dalam pengurusan dokumen. Penggunaan sering mengalami kesulitan saat terjadi kesalahan data atau proses verifikasi yang memakan waktu lama. Selain itu, sistem ini hanya dapat diakses selama jam kerja, yang menyebabkan ketidaknyamanan bagi masyarakat yang membutuhkan akses di luar waktu tersebut. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan antara harapan masyarakat terhadap layanan dan kenyataan yang dihadapi, khususnya dalam hal ketanggapan dan keandalan sistem. Selanjutnya, rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam penelitian ini mencakup yang pertama yaitu bagaimana kita keandalan, ketanggapan, dan jaminan layanan yang diberikan oleh sistem administrasi kependudukan berdasarkan framework ITIL V3. Yang kedua, apa saja faktor-faktor yang menyebabkan lambatnya respon layanan dan ketidakjelasan prosedur dalam sistem. Yang ketiga, bagaimana rekomendasi yang tepat untuk perbaikan kualitas layanan berdasarkan analisis framework ITIL V3. Rumusan masalah ini disusun untuk memahami kualitas layanan yang disediakan dan mengidentifikasi faktor-faktor menghambat sehingga dapat diberikan rekomendasi yang tepat. Baik, selanjutnya tujuan penelitian. Penelitian ini memiliki tujuan utama untuk menganalisis tingkat keandalan, ketanggapan, dan jaminan layanan yang disediakan oleh sistem informasi terpadu pencatatan administrasi kependudukan kota XYZ menggunakan kerangka kerja ITIL V3. Selain itu, penelitian ini bertujuan mengidentifikasi masalah-masalah utama yang menjadi penghadap
menghambat peningkatan kualitas layanan, terutama terkait respon terhadap permintaan pengguna dan prosedur layanan yang tersedia. Penelitian ini juga berupa memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kualitas layanan yang fokus pada tanggapan dan jaminan layanan. Selanjutnya, manfaat penelitian. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut. Yang pertama, bagi pemerintahan kota XYZ. Penelitian ini dapat menjadi acuan untuk meningkatkan layanan administrasi kependudukan sehingga lebih cepat, efisien, dan memuaskan bagi masyarakat. Selanjutnya, yang kedua, bagi masyarakat kota XYZ. Penelitian ini memberikan dampak positif melalui peningkatan kualitas layanan yang lebih cepat dan prosedur yang lebih jelas dan transparan. Oke, yang selanjutnya itu bagi akademisi dan penelitian lain. Penelitian ini dapat menjadi referensi tentang penerapan framework ITIL V3 dalam evaluasi layanan TI di sektor pemerintahan, khususnya administrator kependudukan. Selanjutnya, batasan penelitian. Batasan ini memiliki beberapa batasan agar fokus penelitian lebih terarah. Batasan tersebut antara lain, yang pertama yaitu cakupan analisis. Penelitian ini hanya mencakup aspek keandalan, ketanggapan, dan jaminan layanan berdasarkan framework ITIL V3. Aspek lain seperti kepuasan pengguna secara keseluruhan dan biaya operasional tidak dibahas secara rinci. Yang kedua yaitu area penelitian. Penelitian ini hanya berfokus pada sistem informasi terpadu pencatatan administrasi kependudukan yang digunakan di kota XYZ. Oke, yang ketiga yaitu metode evaluasi penelitian. Menggunakan framework ITIL V3 dengan analisis pada proses incident management, request fulfillment, change management, dan knowledge management. Baiklah, selanjutnya itu pendekatan framework ITIL V3. Framework ITIL V3 adalah panduan best practice untuk manajemen layanan TI yang dirancang untuk menyelaraskan pengelolaan layanan TI dengan tujuan bisnis organisasi. Framework ini terdiri dari 5 tahapan utama. Yang pertama yaitu service strategi. Baik, untuk selanjutnya, di dalam framework ITIL V3 itu ada beberapa tahap utama yang dimulai dari service strategi, service design, kemudian service transition, service operation, dan yang terakhir adalah continual service improvement. Kita masuk yang pertama, yaitu service transition, yang mana pada tahap ini akan dilakukan identifikasi kebutuhan utama. Pada tahap strategi layanan ini sangat penting untuk menyelaraskan layanan administrasi kependudukan dengan kebutuhan pengguna, khususnya dalam hal aksesibilitas dan kualitas layanan yang fleksibel. Ini mencakup upaya untuk memastikan bahwa layanan tersedia bagi masyarakat yang membutuhkannya, dengan kemudian akses dan kemampuan menyesuaikan sesuai preferensi pengguna. Kemudian tujuan strategis layanan ini yaitu menyediakan akses layanan administrasi kependudukan kapan saja sehingga lebih fleksibel bagi masyarakat. Dengan kata lain, masyarakat tidak terbatas pada jam operasional tertentu dan dapat mengakses layanan sesuai kebutuhan mereka, misalnya melalui platform online. Kemudian selanjutnya kita masuk pada service design. Service design ini atau desain layanan ini dirancang untuk mendapatkan kebutuhan pengguna sebagai prioritas utama. Ini meliputi penyediaan akses daring atau online, kemudian yang memungkinkan masyarakat untuk mendaftar layanan atau melakukan verifikasi data tanpa harus datang langsung ke kantor. Selain itu, layanan ini juga menyediakan pelacakan status yang memudahkan pengguna untuk mengetahui perkembangan proses administrasi mereka. Kemudian fitur-fitur utama dalam service design ini ada 4, yaitu yang pertama adalah pendaftaran online, verifikasi otomatis, pelacakan status, dan pemberitahuan kepada pengguna.
Kemudian kita lanjut kepada tahap berikutnya, yaitu service transition. Pada tahap ini ada dua kegiatan utama. Yang pertama adalah transisi dari manual ke digital. Untuk memastikan keberhasilan transisi layanan dari sistem manual ke digital, diperlukan perencanaan yang matang serta program latihan yang komprehensif. Ini membantu agar proses perubahan berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat dengan mudah beradaptasi dengan sistem baru. Kemudian adanya manajemen perubahan, yang mana manajemen perubahan ini bertujuan agar seluruh pengguna, baik masyarakat maupun staf, mendapatkan pelatihan yang cukup dalam mengoperasikan dan memahami sistem baru. Ini bertujuan untuk mengurangi hambatan yang mungkin timbul dan memastikan sistem baru dapat diterapkan secara efektif. Kemudian selanjutnya kita masuk pada tahap service operation. Pada tahap service operation, pengelolaan layanan sehari-hari. Pada tahap operasi layanan, fokusnya adalah menangani insiden atau masalah yang muncul secara cepat dan efisien, serta menjaga stabilitas layanan agar tetap optimal. Hal ini penting agar layanan administrasi kependudukan dapat berjalan tanpa gangguan yang signifikan. Kemudian menjaga kepuasan dan juga kepercayaan pengguna. Proses-proses utama yang ada pada service operation yaitu yang pertama adanya insiden manajemen, yaitu penanganan langsung terhadap masalah yang mengganggu layanan. Kemudian ada request fulfillment atau memenuhi permintaan pengguna. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah problem manajemen, mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah mendasar agar tidak terulang. Kemudian pada tahap berikutnya yaitu yang terakhir continual service improvement atau CSI, yaitu ada dua hal yang kegiatan dilakukan, yaitu ada yang pertama adalah evaluasi kegiatan berkelanjutan dan juga pengumpulan feedback pengguna. Nah, pada evaluasi berkelanjutan ini eh, tujuannya untuk terus meningkatkan kualitas layanan. Evaluasi berkelanjutan dilakukan. Evaluasi ini memungkinkan adanya peningkatan layanan berdasarkan data yang diperoleh dari operasional harian. Kemudian pengumpulan feedback pengguna, saran dan keluhan dari pengguna dikumpulkan untuk mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki. Feedback ini menjadi acuan penting dalam merancang perbaikan yang tepat dan responsif terhadap kebutuhan pengguna. Kemudian kita masuk ke bab berikutnya yaitu metodologi penelitian. Nah, pada penelitian ini, yang pertama yaitu jenis penelitian ini bersifat deskriptif kuantitatif yang bertujuan untuk mengumpulkan data secara numerik dan menganalisisnya guna memahami kepuasan masyarakat terhadap layanan. Nah, kemudian metode pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini ada dua, yaitu ada data primer, yaitu dari kuesioner yang diberikan kepada masyarakat atau pengguna layanan untuk mendapatkan tanggapan langsung dari pengguna. Kemudian kami pada penelitian ini mengambil data sekunder, yang mana mengambil data yang tersedia dari laporan dari pihak-pihak yang terkait. Kemudian analisis data pada penelitian ini dilakukan dengan statistik deskriptif yang berfungsi untuk menginterpretasikan respon masyarakat dan melihat sejauh mana kepuasan mereka terhadap layanan yang disediakan. Kemudian selanjutnya eh, kita masuk pada profil responden kuesioner yang telah berikan. Yang pertama itu demografi respondennya. Yang pertama ada usia, jenis kelamin, dan pendidikan. Pada usia, mayoritas responden berusia antara 36 hingga 45 tahun. Kemudian jenis kelamin terdiri dari 54% perempuan dan 46% laki-laki. Pendidikan sebagian besar responden berpendidikan minimal S1 dan D3.
Kemudian pada selanjutnya yaitu temuan berdasarkan survei strategi, pemahaman pemahaman dan kesesuaian layanan. Hasil survei menunjukkan bahwa 34% pengguna merasa kurang memahami layanan dan prosedur yang ada, yang menunjukkan adanya kebutuhan untuk meningkatkan pemahaman pengguna tentang layanan. Namun, 30% menyatakan bahwa layanan ini sudah memenuhi kebutuhan mereka dengan baik, menandakan bahwa beberapa aspek layanan telah sesuai dengan harapan sebagai pengguna. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kami yaitu Ramzi Zaki. Selanjutnya itu temuan berdasarkan service design. Yang pertama itu kemudahan akses. Sebagian besar responden menyatakan bahwa aksesibilitas layanan sangat mudah. Namun ada 12 responden yang mengalami kesulitan. Ini menunjukkan bahwa meskipun banyak pengguna yang mendapatkan akses yang baik, masih ada sejumlah pengguna yang menghadapi hambatan teknis yang mengganggu pengalaman mereka dalam menggunakan layanan. Hal ini menandakan perlunya perbaikan dalam aspek teknis untuk memastikan bahwa semua pengguna dapat mengakses layanan tanpa kendala. Selanjutnya itu dukungan saat kesalahan. Temuan menunjukkan bahwa dukungan yang diberikan saat terjadi kesalahan seringkali tidak memadai. Dari hasil survei, 17 responden merasa bahwa dukungan yang mereka terima kadang-kadang tidak memadai. Dan 13 responden merasa tidak pernah mendapatkan dukungan yang cukup. Ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk meningkatkan sistem dukungan teknis agar pengguna dapat dengan cepat mendapatkan bantuan saat mengalami masalah. Selanjutnya itu temuan berdasarkan service transition. Yang pertama itu dampak perubahan layanan. Perubahan dari layanan manual ke layanan digital diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dari efektivitas dalam pengurusan dokumen administrasi kependudukan. Namun, temuan menunjukkan bahwa meskipun sistem digital telah mempercepat proses layanan, masih terdapat kendala teknis yang menghambat pengalaman pengguna. Misalnya, gangguan jaringan dan lambatnya verifikasi data menjadi hambatan yang signifikan, yang dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem baru. Selanjutnya, kecepatan pemulihan. Kecepatan pemulihan layanan setelah terjadi insiden merupakan faktor krusial dalam menjaga kepuasan pengguna. Hasil survei menunjukkan bahwa banyak pengguna mengeluhkan lambatnya proses pemulihan layanan setelah gangguan. Hal ini menunjukkan bahwa prosedur penanganan insiden yang ada saat ini perlu diperbaiki. Pengguna mengharapkan adanya protokol yang jelas dan efektif untuk memulihkan layanan dengan cepat, sehingga dampak dari insiden dapat diminimalkan. Selanjutnya yaitu temuan berdasarkan service operation. Yang pertama yaitu frekuensi gangguan layanan. Hasil survei menunjukkan bahwa mayoritas responden mengalami gangguan layanan, baik yang jarang maupun yang sering. Dari total responden, 16 orang merasakan bahwa gangguan jarang terjadi, namun tetap ada beberapa yang mengalami gangguan lebih sering. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada upaya untuk menjaga stabilitas layanan, masih terdapat masalah teknis yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan kualitas dan keandalan layanan. Frekuensi gangguan yang tinggi dapat mengganggu pengalaman pengguna dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem yang ada. Selanjutnya itu respon dukungan teknis. Terkait dengan respon dukungan teknis, 14 responden merasa bahwa kecepatan respon dukungan cukup lambat atau sangat lambat. Ini menunjukkan bahwa ada kebutuhan mendesak untuk memperbaiki aspek ini. Selanjutnya itu temuan berdasarkan continual service improvement. Pertama itu evaluasi berkala, layanan berkala. Evaluasi berkala terhadap layanan yang diberikan sangat penting untuk mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan. Hasil survei menunjukkan bahwa meskipun ada upaya untuk meningkatkan layanan, masih terdapat kelemahan dalam kecepatan respon dan frekuensi gangguan yang dialami pengguna.
Kedua itu kepuasan keseluruhan. Pengumpulan data kepuasan pengguna melalui survei berkala menjadi salah satu langkah kunci dalam proses CSI. Hal ini membantu tim layanan untuk memahami kebutuhan pengguna dan mengidentifikasi masalah yang sering muncul. Feedback loop yang efektif memungkinkan pengguna untuk menyampaikan saran atau keluhan dengan mudah, yang sangat penting untuk perbaikan berkelanjutan. Selanjutnya itu tingkat kepuasan layanan. Kepuasan pengguna. Hasil analisis menunjukkan bahwa tingkat kepuasan keseluruhan pengguna terhadap layanan administrasi kependudukan cukup baik, dengan sekitar 60% responden merasa puas. Namun, ada 20% responden yang menyatakan ketidakpuasan, menunjukkan adanya ruang untuk perbaikan aksesibilitas dukungan teknis. Selanjutnya itu aksesibilitas dukungan teknis. Meskipun layanan ini dihadirkan secara daring, sebagian pengguna masih menghadapi kendala teknis yang menghambat aksesibilitas. Rekomendasi untuk meningkatkan kemudahan akses meliputi penyederhanaan alur layanan dan optimalisasi antarmuka pengguna agar lebih intuitif. Selanjutnya itu pembahasan hasil rekomendasi ITIL V3. Yang pertama itu peningkatan pemahaman layanan. Sosialisasi melalui media seperti infografi dan video tutorial. Banyak pengguna yang tidak sepenuhnya memahami alur dan manfaat dari layanan yang tersedia. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, termasuk penggunaan media visual seperti video tutorial dan infografis untuk menjelaskan layanan secara lebih efektif. Yang kedua itu kemudahan akses, optimalisasi antarmuka layanan dan penyederhanaan prosedur. Hasil analisis menunjukkan bahwa kemudahan akses menjadi faktor kunci dalam kepuasan penggunaan. Meskipun layanan disediakan secara daring, masih ada pengguna yang mengalami kesulitan teknis yang menghambat aksesibilitas. Oleh karena itu, perlu ada upaya untuk menyederhanakan alur layanan dan memastikan bahwa instruksi mudah dipahami oleh semua kelompok usia. Yang ketiga yaitu dukungan dan pemulihan layanan. Peningkatan tim teknis, pemantauan otomatis, dan notifikasi status perbaikan kepada pengguna. Analisis menunjukkan bahwa sistem dukungan dan pemulihan layanan masih memerlukan peningkatan. Kecepatan respon terhadap insiden dan permintaan pengguna menjadi aspek yang perlu diperbaiki. Karena banyak responden merasa dukungan yang mereka terima cukup lambat. Selanjutnya rekomendasi lanjutan. Yang pertama itu aksesibilitas 24/7. Layanan daring yang dapat diakses kapan saja untuk meningkatkan fleksibilitas masyarakat. Pengembangan layanan daring menerapkan sistem yang memungkinkan masyarakat mengakses layanan administrasi kependudukan secara daring di luar jam kerja resmi. Ini dapat dilakukan dengan menggunakan server yang memiliki uptime tinggi dan manajemen risiko operasional yang baik, sehingga layanan tetap tersedia kapan saja. Kedua itu kualitas dan pelatihan SDM. Pelatihan intensif untuk meningkatkan keterampilan teknis dalam menangani insiden. Dengan mengadakan program pelatihan intensif dan berkala bagi pegawai untuk meningkatkan keterampilan teknis dan layanan pelanggan, pelatihan ini harus mencakup pengetahuan tentang sistem baru, penanganan insiden, serta keterampilan komunikasi yang baik. Yang ketiga yaitu stabilitas sistem. Upgrade server dan jaringan untuk mencegah gangguan berulang. Dengan memperbarui infrastruktur jaringan dan menambahkan kapasitas server untuk memastikan sistem dapat menangani beban pengguna yang tinggi tanpa mengalami gangguan. Penggunaan teknologi jaringan yang lebih stabil seperti fiber optik juga dapat dipertimbangkan.
Selanjutnya itu SOP Incident Management. SOP yang lebih baik untuk meminimalkan waktu pemulihan saat terjadi gangguan. Pengembangan SOP yang jelas, membuat pedoman standar operasi SOP yang jelas dan mudah dipahami untuk penanganan insiden. SOP ini harus mencakup langkah-langkah yang harus diambil oleh tim IT dalam menangani berbagai jenis insiden serta waktu yang respon yang diharapkan. Selanjutnya itu implementasi feedback dan monitoring. Yang pertama itu feedback berkala. Survei kepuasan pengguna. Melakukan survei rutin untuk mengumpulkan umpan balik dari pengguna mengenai pengalaman mereka dengan layanan. Survei ini dapat mencakup pertanyaan tentang kemudahan akses, kualitas layanan, dan kepuasan secara keseluruhan. Hasil survei ini akan memberikan wawasan yang berharga tentang area yang perlu ditingkatkan. Selanjutnya itu analisis data umpan balik. Dengan mengumpulkan dan menganalisis data umpan balik secara berkala untuk mengidentifikasi tren dan pola. Dengan memahami masalah yang sering dihadapi pengguna, tim manajemen dapat merumuskan strategi perbaikan dan lebih tepat sasaran. Selanjutnya itu forum diskusi dan FGD. Dengan mengadakan forum diskusi dan dengan pengguna untuk mendapatkan masukan langsung mengenai layanan. Yang terakhir itu kesimpulan. Pertama, penerapan ITIL V3. Penerapan ITIL V3 bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan administrasi kependudukan, memastikan efisiensi, responsivitas, dan kesesuaian layanan dengan kebutuhan masyarakat. Tahapan ITIL V3 yang diterapkan meliputi service strategi untuk peningkatan aksesibilitas, service design, dan service transition untuk mendukung layanan daring seperti pengajuan KTP dan KK, serta service operation dan continual service improvement untuk memantau kinerja harian dan mengumpulkan feedback dari masyarakat. Selanjutnya yang kedua itu rekomendasi utama. Beberapa rekomendasi utama untuk meningkatkan layanan mencakup peningkatan fleksibel akses layanan, khususnya di luar jam kerja, pelatihan SDM untuk meningkatkan keterampilan teknis dan respon insiden, penguatan dukungan teknis dan stabilitas jaringan, serta peninjauan prosedur layanan. Sosialisasi dan edukasi masyarakat terkait layanan agar lebih memahami cara penggunaan mendapatkan manfaat optimal. Harapan peneliti berharap dapat diharapkan hasil penelitian ini dapat membantu pemerintahan Kota AKZ dalam menyediakan layanan administrasi yang lebih responsif, efisien, dan memuaskan serta menjadi acuan bagi studi lanjutan mengenai penerapan ITIL V3 di sektor pemerintahan lainnya untuk menciptakan pelayanan publik yang modern dan sesuai kebutuhan era digital. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan dan kesalahan kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.